Lama banget kita nggak ngobrol, Om Ya Ben. benar. Lama banget nggak ngobrol ya. Iya, akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih. Dan pas banget ini kondisi marketnya soalnya lagi memprihatinkan, lagi sideways. Iya benar Biasanya lagi. ketika ketika market lagi memprihatinkan itu kita butuh superhero. Kita undang Avengers ya. Capital Market Avengers, ada Om Ben nih yang akan jelasin ke kita arah market itu gimana, kemudian scalping yang benar di kala market sideways itu gimana gitu ya. Dan tentunya supaya kita bisa tetap cuan ataupun kalau memang ada yang nyangkut, itu strategi untuk tetap bisa eksis di capital market itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kasih ke Om Ben pada malam hari ini. Ngomong-ngomong ini untuk menyapa cuan troopers, banyak banget nih fansnya Om Ben yang udah ada di kolom komentar nih. Ada Mas Bekti juga nih. Waduh, halo selamat malam Mas Bekti. Rame nih kayaknya malam Ramai hari ramai. ini ya. Oke, Om Ben, boleh nggak nih diceritain nih kondisi market kita di Januari dan juga hingga pertengahan Februari ini gimana sih sebenarnya Om Ben melihat? Karena kan dia naik nih ya, dia bisa naik set terus tiba-tiba kayak turun merah di apa namanya dikoreksi terkoreksi di zona merah gitu sampai penutupan juga seperti itu. Besokannya seperti itu lagi, besokannya seperti itu lagi. Nah, ini kenapa ini sebenarnya Om Ben? Apa karena Om Ben ini nih, Om Ben tidak banyak melakukan transaksi atau gimana ini sebenarnya? Karena gara-gara Mas Bekti ini, Mas Bekti liburan terus, jadi marketnya sepi. Ya Halo jadi Mas apa ya? Bekti, halo. Yang ngomong Om Ben ya, bukan saya ya. Ya jadi menurut saya Oke. memang apa ya? Market sekarang ini terlihatnya rame ya, tapi sebenarnya nggak rame Ya, ya. Jadi tadi ada teman yang ya. bilang, loh bukannya market masih 9 triliun. Yes, market masih 9 triliun, tapi saya perhatikan transaksi yang terjadi ini seperti main sendiri ya, tukar-tukaran sendiri Oh, tanpa ada partisipasi yang aktif oke. dari teman-teman trader ya, kalau saya bilang seperti itu. Jadi sehingga mungkin market makernya harus putar otak juga supaya tetap ramai dan menarik ya, akhirnya banyak saham yang main sendiri ya, banyak saham yang main sendiri, Hmm. bahkan sekelas Goto tadi saya perhatikan juga Hmm. apa ya, udah kayak gorengan aja ya, udah kayak gorengan banget lah pokoknya, udah stylenya style saham gorengan seperti itu ya. Tapi ya itulah yang terjadi di market kita sekarang ya. Alasannya kenapa ya, ini saya nggak ngerti alasannya kenapa, tapi salah satunya adalah Ya. mungkin bahwa memang sektor real ini udah mulai berjalan ya, sektor realnya udah mulai berjalan, kemudian juga eh, orang-orang yang masih bertahan di dalam dunia trading itu jelas orang-orang yang memang mau belajar trading beneran ya kan, seperti itu kan. Jadi mungkin dari pihak Sukor Sekuritas juga merasakan dampaknya ya dari keaktifan SID yang ada ya kan, seperti itu kan. Jadi banyak yang udah pasif dan lain sebagainya ya, karena memang ya inilah market. Setelah kita mengalami euforia yang berlebihan ya, kemudian maka dropnya ya akan berasa semuanya. Tapi menurut saya mungkin apa ya, kita butuh yang namanya sedikit seleksi alam ya, seperti Iya. itu ya. Jadi benar-benar siapa trader yang masih bertahan dan akan mencapai keseimbangannya lagi, dan inilah saatnya market mencapai keseimbangannya, menurut saya seperti itu. Jadi ya benar-benar saya juga juga Hmm. merasakan marketnya sangat sepi sekali, bahkan sampai ya saya juga ngomong sama Mas Bukti trading apa ini, market sangat sepi sekali. Oh Ben, aku jarang trading katanya. Mas Budi bilang, jarang trading, jalan-jalan aja katanya. Ya udah. Jadi memang ya benar ya, mungkin kemarin seperti Goto yang bangun dari 102 ya sempat rame ya. Betul. Breeze ya sempat rame, tapi hanya saham-saham tertentu saja. Jadi benar-benar bukan apa ya, bukan rame. Kalau dulu kan semua saham rame ya, semua saham semarak ya. Betul. Kalau ini ya cuma yang itu-itu aja. Dan bahkan beberapa apa ya, kalau saya lihat seperti contoh ya, saham Ah, laju hari ini iya. apa ya, saham IPO kan kemarin buangan gede Ah, ya kan, hari iya, ini iya, iya. akumulasi bandarnya Betul, lagi. Dan betul. juga aneh, kenapa begitu nggak ngerti, apakah ya mungkin bandarnya bingung juga kan mau buang barangnya gimana Iya. ya. Tapi itu yang terjadi di dalam market kita ya, kita merasakan dinamika yang seru seperti inilah ya, begitu. Benar.
benar, benar, benar. Ini tuh beda dari tahun-tahun sebelumnya ya, berarti ya, Om Ben ya. Karena kan ini masih di kuartal satu, hitungannya masih di awal-awal tahun. Kalau kita bandingin dengan tahun 2022, kayaknya 2022 awal tahun itu lebih rame deh gitu dari 2023. Om Ben, gimana nih kalau kita bandingin dengan tahun lalu? Pandangannya Om Ben? Ya, saya sangat setuju banget ya. Mhm, Saya sangat setuju banget mhm. bahwa market di tahun 2022 itu jauh lebih ramai daripada sekarang ya. Ini Iya, sekarang benar-benar menurut saya ya parah banget sih. Kalau saya bilang ini cukup parah ya, cukup parah begitu. Tapi ya, ya memang inilah market ya. Mungkin orang pada wait and see semua, dan jangan lupa bulan-bulan Februari Maret ini adalah bulan-bulan yang terkenal berat, ya kan mhm. begitu kan. Biasanya nanti Iya, iya, April iya, sedikit semarak betul. karena mungkin lihat laporan keuangan, kemudian Mei drop Mhm. lagi. Tapi ya kita akan lihat lah, akan lihat market ini akan bergerak seperti apa ya, seperti itu sih. Iya, 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 benar. Ini justru yang bikin kita itu jadi penasaran sebenarnya. Karena kan kalau kita punya mode trading itu adalah investing, berarti kita beli sekarang dan kita tunggu berapa lama waktunya. Kalau modenya itu scalping, sebenarnya market-market yang seperti ini yang akan melatih para scalper gitu ya, untuk bisa cuan apa enggak. Nah, ini benar nggak nih? Dengan volatilitas yang sempit, sebenarnya ini melatih para scalper, Mas, apa namanya, Om Ben ini setuju nggak nih dengan kurang lebih pandangan yang seperti itu? Menurut saya begini, sekarang itu jujur saya ngerasain ya beberapa Iya, teman-teman ya, teman-teman DM saya, Om Ben ngerasain mhm. nggak sih market sekarang susah cari cuan seperti itu ya. Iya, Scalping iya, nggak segampang tahun lalu. Yes, saya bilang saya betul. sangat setuju. Scalping nggak segampang tahun Mhm. lalu. Dan jangan lupa market kita memiliki likuiditas yang lebih kecil. Artinya apa? Iya, Artinya kalau dulu kita bisa scalpingan ya di banyak saham dengan misalnya 10.000 lot, sekarang itu 5.000 aja susah. Ya, contoh hmm, misalnya ya, eh, contoh lah kita lihat saya sekali lagi saham yang saya sebut ini bukan stock pick ya, tapi memang iya, udah kejadian di market ya. Contoh seperti saham laju, iya, ya saham laju seperti iya, itu banyak sekali transaksi tuker-tukeran ya kalau saya lihat ya, spamming lot dan lain sebagainya, split order ya kan, transaksinya kecil. Dengan saham yang hmm, seperti itu posisinya, tentu saja saya misalnya di saham laju untuk masuk lagi sekali gebuk 10.000 lot saya nggak akan berani karena saya iya, berpotensi nggak bisa keluar, intinya begitu, atau langsung diturunin harganya. Nah, hmm, zaman dahulu kita hmm, masih bisa. Ketika kita berani HK gede ya, market akan merespon. Akan ada orang-orang yang berani HK juga. Kalau sekarang kita HK gede, hmm, yang merespon juga ada. Responnya adalah jualan. Nah, ini iya, jadi problem untuk kita scalper yang memang kita bermain apa ya, HK buki seperti itu. Itu menjadi problem banget. Jadi saya pribadi sekarang lebih apa ya, lebih condong menunggu atau cari momentum. Misalnya ya, sahamnya udah ARB beberapa hari ya kan, begitu bangun hmm, ikutan nimbrung. hmm, Nanti naik ya, hmm, udah mulai bahaya kita keluar. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa bermain di banyak saham pilihannya. Pilihannya lebih kecil, lebih sedikit. Dan itu menyulitkan sebenarnya. Yes, kalau dibilang iya, apakah iya, ini iya. melatih? Iya, tentu saja ini melatih. Tapi jangan lupa ini juga bikin kita stres. Gitu loh. Karena apa ya, kalau kita kalau kita banyak mandangin market ya, tapi Iya, nggak benar. mendapatkan hasil, yang terjadi adalah kita drain, kita akan capek. Ya, kita akan Iya, capek. iya, betul, Ya, betul. apa yang lebih capek lagi apa? Kemudian kalau cuma mandangin kemudian udah selesai ya. Masalahnya mandangin Iya. masuk dan loss, ya kan? Tiap kali masuk loss, ya kan? Setelah cut loss sahamnya terbang, ya kan? Kita kejar lagi, turun lagi. Nah, ini yang jadi problem yang bisa mengganggu psikologis para scalper menurut saya, dan menurut saya Iya, iya. salah satu market jadi sepi adalah karena para scalper ini sekarang nggak berani seperti dulu. Ya, jadi ini Iya, iya, seperti iya. efek apa domino aja gitu loh. Ya, jadi akhirnya mau nggak mau market maker juga mencari cara untuk meramaikan sahamnya sendiri masing-masing. Ya, tentu saja dengan pertaruhan dari mereka, kuat-kuatan dana aja. Saya melihat beberapa saham IPO hari ini masih akun bagus tapi ARB. Kemarin akun Iya, bagus iya, ARB iya, hari iya, ini. iya. Kayak mereka nggak Betul, mau jagain betul. aja. Nah, ini tentu saja apa ya? Ya ya sudah, Mhm. tergantung kita pilihannya bagaimana. Apakah kita punya plannya masih kuat untuk nahan di bawah, atau memang kita memutuskan Mhm. cut loss dulu untuk ambil di bawah. Nah, kan seperti itu. Iya, ini kayak contoh apa namanya? Saya garis bawahi tadi yang Om Ben bilang, akumulasinya bagus,
Tapi ARB artinya kan retail, market retailnya ini pesimis gitu ya sebenarnya ya Om Ben Iya, sekarang. iya. Jadi Mm-mm. apa ya? Contoh hari ini marketnya sangat aneh menurut saya, sangat Mm-mm. sepi sekali. Bahkan tadi sesi pertama Iya, saya juga lihat ya, iya, tidak tidak banyak saham yang berada di top gainer yang di atas 10%. iya, Ya, kalau betul. teman-teman notice itu seperti itu, tidak Heeh. banyak saham yang di atas 10%, bahkan hampir nggak ada menurut saya tadi. Jadi benar-benar apa ya? Iya, iya. Benar-benar sepi sekali. Baru akhirnya sih ada yang tarikan, ada yang bantingan ke bawah ya kan. Yang dibanting Iya. kita tahu kayak elit ya kan, saham elit, terus saham apalagi kayak FBCT ya. Mm-mm. Beberapa saat tiba-tiba ARB mendadak. Ya langsung lurus mendadak ARB. Jadi ya mungkin Mm-mm. dari pilihan market maker daripada aku nahanin ya, aku udahlah ikutan jualan dulu, ambil di bawah kan begitu kan. Jadi Mm-mm. ini yang menjadi sedikit lebih tricky ya, kita sebagai scalper lebih lebih susah gitu loh, lebih susah. Mm-mm. Nggak banyak Betul, yang betul. apa ya, yang bisa untuk di scalpingin. Jadi mau nggak mau saya juga akhirnya ya memilih cenderung untuk sedikit swing, atau kalau mau scalpingan ya udah ambil dengan lot kecil aja, ambil ya cuan-cuan kecil aja. Susah, memang memang Iya, iya, kenyataannya iya, iya. begitu, kita nggak Betul, bisa betul, betul. memungkiri, kita nggak bisa Setuju. melawan market lah intinya. Setuju, setuju. Karena kan kita tuh pengen bisa satset cuan gitu ya, Om Ben ya. Tapi kalau kita pengen satsetnya itu lotnya gede, kayaknya agak berat ini ya. Agak berat ini satsetnya. Bisa-bisa kita dikasih barang alias diguyur sama bandarnya gitu ya maksudnya ya, Nah, Om Ben sekarang ya. bisa kok. Satset bisa, satset loss, satset cut loss, satset nyangkut. Nah, bisa itu sekarang. Aduh, ngakak. Aduh, sorry, sorry, sorry. Sizingnya ini loh, yang jadi problem sizingnya. Saya pernah bilang sama beberapa teman, coba kamu scalping dengan lot kecil, 100 sampai 500 lot di bawah 1000 lot. Pasti cuan masian. Pasti masih bisa cuan. Ya kan? Cuman masalahnya kalau 500 lot atau di bawah 1000 lot ya, seperti itu ya. Cuan 1-2 tik itu dapat berapa doang. Ya kan? Contoh lain Iya, begini, iya. saham kekes kemarin kan sempat ya pagi-pagi spike, saya ikutan ya, pagi saya beli langsung, saya harga saya cuma dapat 1.600 lot, saya dapat dari 121, Oke. saya jual 128, ya udah itu aja ya, dihitung sama fee cuma 900 ribuan, itu yang Iya, bisa iya, iya. dilakukan ya. Jadi Iya. ya udah, mau mau nggak mau kan. Dan kita lihat KKS Oke. kemarin pagi naik kemudian langsung turun dengan ARB. Nah, itu Iya, iya. yang jadi problemnya di situ. Kecil bisa, kecuali kayak seperti laju ya. Laju tiba-tiba bangun ya, kenceng naik ke atas ya, spike ke atas ya. Kemudian Iya. rame-rame gebuk-gebukan di sana, jualan bisa. Tapi cuman bisa laju, cuman pagi-pagi aja sih. Setelahnya juga jadi sepi. Setelahnya laju mulai turun pelan-pelan pelan-pelan sampai ARB lagi seperti itu. Iya, iya. Iya, 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 benar, benar, benar. Wah, ini sebenarnya sarannya ini golden banget dari Om Ben. Itu saya setuju banget sih. Soalnya saya kalau kita misalnya lihat ya, misalnya kita bandarnya gitu ya, marketnya lagi kayak gini, sideways. Habis itu likuiditasnya kecil. Tiba-tiba ada yang berani kasih bid gede, ya udah guyur dulu aja kan. Gitu kita jualan dulu aja. Jadi logikanya kayak gitu kan jadinya kan. Jadi makanya kalau kita masuknya lot gede itu kemungkinan besar satset boncos kayak tadi Ya, satu kayak tadi nyangkut Om kita. Ben bilang. Iya. Oke, Om Ben, Om Ben. Sebelum kita ngelanjutin diskusi yang menarik pada malam hari ini total viewersnya udah 650-an ya. Tadi udah hit 652. Jadi saya ingin mengajak untuk para cuan troopers, jangan lupa ya. Saya mau kasih hadiah karena viewersnya banyak banget. Untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Jalan-Jalan Murah, tag juga ke saya boleh untuk mendapatkan paket Sukor Perfume. Hanya untuk 3 orang yang beruntung aja. Oke, kita lanjut lagi nih, Om Ben. Satset kalau strateginya salah, itu bisa jadi satset cut loss gitu ya. Ya, Tadi kata Om Ben, yang ngakak juga banyak nih ya. Nah, sebenarnya Om Ben, kalau market itu kayak gini, kan biasanya para investor itu akan memberikan saran. Lah, kalau lihat market kayak gini, udah scalpingnya itu ya di big cap aja. Ngapain kita ambil middle cap? Ngapain kita ambil small cap gitu? Gimana pandangannya Om Ben? bisa, bisa, bisa Hmm, aja ya. Jadi hmm, ada beberapa yang memang menarik kan kemarin, seperti contoh ya, Era ya, hmm. Era menarik, Iya. Hardware menarik, kemudian Hmm, Goto salah satunya ya.
ramai. Kita bisa numpang di sana ya kasarannya, kita bisa numpang di sana. Cuman ya apa ya? Terkadang ya jujur aja bagi para scalper itu masuk ke saham-saham yang begitu tuh terkadang agak takut juga ya. Mungkin beberapa orang takut ya, tapi beberapa orang yang punya size besar ya mungkin malah suka kan seperti itu kan. Yang punya size nggak terlalu besar mungkin berpikir aduh kok sahamnya ini aja. Dan kita lihat juga kayak BRI Syariah BRIS ya, gila-gila kan. Dari Betul. 1.400 jadi 1.700 sekarang ya. Jadi itu kenaikan yang menurut saya gede sekali, tinggi sekali ya. Iya, Tentu iya, iya, saja iya. ada momentum untuk digoreng ya. Jadi memang ya saya tidak bisa menyalahkan apapun pilihannya bagi teman-teman scalper. Yang penting kan teman-teman bagaimana cara sekarang bertahan hidup kan begitu kan ya, bagaimana caranya mempertahankan kinerja portofolio ya, portfolionya itu tetap perform ya, Bener, tidak tergerus tapi bener. bisa bertambah secara signifikan ya. Kalau memang pilihannya ke saham-saham big caps ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tentu saja ya semuanya ada resikonya ya seperti itu. Iya, 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 bener, bener, bener. Jadi tetap ya risikonya ada, tapi risikonya itu berarti lebih gede ya, sepertinya ya, risikonya itu lebih gede pada emiten-emiten yang sifatnya mid cap sama small cap. Kalau misalnya untuk emiten-emiten big cap ini, kalau kita mau scalpingin gitu ya, kayak misalnya di Breeze atau di GoTo, itu risikonya gimana nih kalau Om Ben ngeliat ini bakal kayak roller coaster nggak sih? Tiba-tiba kayak fuck, set gitu. Ya sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Cuman mungkin karena perbedaan harga ya, Iya. perbedaan harga. Seperti contoh BRIS ya. BRIS kan di 1.500-an. Jadi kalau misalnya turun dari 1.700 ya, kemudian closing di 1.620 ya, seperti kemarin itu ya itu mungkin ya minusnya cuman paling berapa persen aja ya. Nggak sedalam misalnya ya saham yang harganya ratusan ya. Misalnya dari Iya. eh, harga 100 sempat naik ke 150 kemudian turun ke 130 itu kan dalam sekali persentasenya kan seperti itu, walaupun secara tik mungkin sama ya kan, secara Iya. kelipatan tiknya papannya sama. Nah ini yang jadi apa ya, jadi nilai plusnya sebenarnya ya kan, tapi nilai Mm-mm. minusnya apa, kenaikannya juga misalnya hari ini volatile ya BRIS ya, dari 1.620 ke 1.700 something, kenaikannya cuma Iya. 5% atau 8% seperti itu. Nah itu ya biasanya ya kalau naik sebanyak itu ya di saham-saham yang harganya ratusan ya, wow bisa dapat di atas 10%, mungkin 15% ya kan. Nah Mm. lumayan kan. Nah itu salah satu plus dan minusnya aja sebenarnya. Jadi semakin mahal Oh. harga beratnya, maka apa ya, profit persentase yang didapatnya ya semakin pendek otomatis. Karena apa ya, kenaikannya kan berbeda ya, berbeda banget ya. Mm-mm. Semakin di bawah 200 juga satu tik kan berharga banget, di atas 200 baru naik satu tik 2 poin ya, di bawah Iya. 200 satu tik 1 poin. Jadi misalnya contoh lagi misalnya saham yang harganya dekat-dekat 50 ya kan, dari 51 ke 56 itu sudah 10%, padahal cuma naik 5 tik Mm-mm. ya kan. Kalau di kayak BRIS naik Iya, 5 iya, tik iya. cuma beberapa ya kan. Nah itu sedikit Betul. perbedaan, tapi ya bagaimana cara kita untuk apa ya, untuk bermain aja di sana sebenarnya. Kalau Iya, iya, saya iya, sih iya, iya. yang penting ya masih bisa dapat cuan aja sih sebenarnya, seperti itu ya. Yang penting apa ya, Iya. portonya masih ada pertumbuhan lah, walaupun ya kadang nggak sesuai yang kita harapkan ya, karena market juga seperti ini ya, nggak sesuai target kita. Cuman at least ya masih bisa dapat duit lah ya kan, kasarnya seperti itu. Masih bersyukur lah Mm-mm. daripada harus loss kan begitu. Betul, betul. Betul, ini saya setuju banget sama Om Ben karena tentunya kalau marketnya kayak gini, sepertinya kita nggak bisa berharap banyak gitu ya Om Ben, yang ngelihat market yang udah sideways, likuiditasnya itu turun dari tahun lalu, emitennya makin banyak gitu ya. Jadi pilihannya juga makin banyak, kita juga bingung mau milih yang mana gitu ya. Tapi kan kita tetap harus punya ekspektasi yang sehat gitu ya Om Ben ya. Tadi Om Ben sempat mention juga bahwa kan di market yang sekarang ini cenderung lebih ke kalau kita tidak hati-hati bisa lebih ke satset cut loss gitu. Nah, ini ekspektasi nih, kita coba ngomong sedikit tentang ekspektasi nih Om Ben. Kalau memang tahun lalu itu kita satset itu bisa cuannya sampai double digit 10 sampai 15% gitu ya. Sebenarnya ekspektasi di tahun ini itu range-nya kita tuh harus bersyukur ketika dapat cuan berapa persen gitu nih. Ini saya pengen tahu dari Om Ben karena saya dari kemarin itu dengar kayak banyak banget
apa tuh namanya, investor atau cuan troopers yang bilang, ya ini mas sekali scalping cuman untung 1-2%, 1-2% lah. Itu bukannya udah cuan ya gitu ya. Dan market lagi kayak gini harusnya bersyukur dong bisa cuan 1-2% gitu ya sekali satset. Gimana pandangannya Om Ben? Sebenarnya begini ya, Nah, kita menurut nah, saya kita yang harus memperbaiki adalah menurunkan level ekspektasi kita. Ya, iya. saya pribadi jujur agak kesulitan menurunkan level ekspektasi. Ya karena apa ya? Karena contoh lah, saya hari ini Karena baru sering keputusan beggar, posting ya. karena Om Ben sering beggar. Ya, contoh ya, saya sempat posting dua pencapaian saya ya, di mana bulan apa ya, kalau nggak salah itu bulan April atau bulan Mei tahun 2021 ya, April 2021 dan bulan November 2021, di mana waktu itu kebetulan ya, perform portofolio saya sepanjang yang di portofolio scalping sepanjang 1 bulan itu win rate 100%. Dalam arti setiap hari selalu hijau. Ya, saya udah tunjukkan. Nah, permasalahannya adalah kita itu sering terdoktrin dan sering terjebak dalam bahwa market itu seperti itu. Ya kan kita udah ngalami Iya, market yang enak ya di tahun 2020, 2021, kemudian turun ke 2022 masih oke. Tahun 2023 ini kita kaget. Kita kaget karena apa? Kita terbiasa punya ekspektasi yang tinggi, terutama buat teman-teman iya, scalper yang memang sudah bisa profit konsisten. Kalau belum yang betul. kalau buat teman-teman yang mohon maaf belum bisa profit konsisten tapi yang sering cut loss ya mungkin sama aja, bahkan ya mungkin ya parah aja gini ya Pak. Cut loss agak parah lah ya kan. Tapi buat teman-teman yang udah bisa profit konsisten ya paling enggak ini akan merasa depresi pasti. Saya yakin sekali pasti Iya, banyak yang sekali yang merasa lelah, exhausted dan drain dengan market ya. Karena apa? iya. Let's say aja contoh, saya punya seorang teman di PPC, dia biasanya ya untuk dapat profit 5 juta tuh bisa sehari, ya. Dulunya bisa. Sekarang ya 500.000 1 juta udah top kata dia. Nah, itu kan apa ya? Ada penurunan performa dan biasanya dengan penurunan performa seperti itu kita merasa diri kita gagal. Karena apa? Kita nggak bisa perform sesuai dengan tahun lalu. Ya kan? Apalagi Mm. buat teman-teman yang Iya, terbiasa betul. tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Maka akan Mm-mm. terjadi depresi kita, stres. Karena apa? Aku udah berusaha semaksimalnya, kok hasilnya lebih jelek dari tahun lalu. Aku udah Iya, berusaha semaksimalnya, tapi dapatnya lebih kecil dari tahun lalu. Nah, ini yang iya, jadi problem. Nah, setelah jadi problem, yang terjadi apa? Walaupun cuan, kita nggak bisa bersyukur. iya, Kita masih merasa betul, kita gagal. Kita masih betul, merasa betul. kita lost. Padahal kita cuan. Ya kan? Iya, Itu kan yang iya. yang terjadi. Dan saya juga mengalami yang terjadi seperti itu. Mm-mm. Saya masih Benar banget tuh. cuan, bulan ini masih ada cuan, tapi berasa fail Iya, aja rasanya. Karena apa? Cuannya iya, iya, berasa iya, iya. kok cuma sedikit gitu loh. Biasanya karena mohon Mm. maaf gini ya, karena biasanya lebih ya, misalnya let's say kita ngomong dalam angka aja, biasanya dapat 5, ya kan? Sekarang cuma dapat 1. Kan ada Hmm, penurunan kan? Oh ini iya, turun seperlimanya, cuma dapat seperlimanya. Berarti ada penurunan sekitar 80%. Itu membuat kita berasa gagal. Nah, caranya iya, bagaimana? Kita turunkan level ekspektasi. Tentu iya, saja targetnya harus turun. Salah satu prinsip yang penting adalah kita tidak boleh melawan market. Itu prinsip yang sangat penting buat saya. Kita mm, tidak boleh melawan market. Market selalu benar. Kalau marketnya lagi sepi ya jangan dilawan. Market lagi sepi kita hajar ke atas ya kita jadi nyangkut gitu aja. Nggak bisa keluar akhirnya. Malah berujung kepada loss. Nah, itu yang menyebabkan berbahaya. Nah, bagaimana buat teman-teman berapa sih yang idealnya? Saya nggak bisa ngomong idealnya. Karena tiap iya, kita berbeda. Tiap kita berbeda. Intinya adalah kalau dari apa ya, perform kita masih masih oke ya, masih bisa cuan, ya masih hijau, ya bersyukur aja. Bersyukur aja, jalani aja. Jalani aja sampai kapan? Sampai kita keluar dari zona market yang nggak nyaman seperti ini. Nah, ini membutuhkan yang namanya konsistensi kita dan ketekunan kita. Siapa yang bisa lolos dari market seperti ini dan bertahan, ya, dia yang akan menikmati profitnya di market yang normal. Itu menurut saya seperti itu. Dan ini adalah ujian dan saya selalu bilang ini adalah seleksi alam. Ya, seleksi alam buat para trader. Siapa yang masih bertahan dan siapa yang cuma ikut-ikutan, siapa yang mau belajar sungguh-sungguh dan siapa yang cuma mau euforia aja di market. Seperti itu. iya, iya. Gila, 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 keren, keren banget Om Ben, keren banget. Ini dengerin penjelasannya Om Ben langsung merinding, Kamu karena saya suka line-nya. saya tuh. Coba Merinding pakai karena kasus cut dulu loss. biar gak merinding.
Saya suka kata-katanya Om Ben yang terakhir. Ini itu seleksi alam. Siapa yang emang bener-bener mau belajar di market itu pasti bertahan di kondisi kayak gini. Pasti akan cari tahu gimana caranya supaya bisa tetap cuan, tetap bertahan, dan tetap belajar. Gitu ya Om Ben ya. Dan kalau mau belajar, tentu bisa langsung DM ke Om Ben ya. Ikut kelas-kelas khususnya Om Ben gitu ya. Ikut edukasi-edukasi yang diajarin oleh Om Ben gitu. Supaya walaupun marketnya itu turun, kita nggak langsung nyerah gitu ya Om Ben ya. Kita bisa tetap bertahan, kita bisa ikut juga ya, enjoying the market. Mau naik turun, mau sideways gitu ya Om Ben. Ya, ya betul banget, betul banget. Mm, Setuju saya. mm, mm. Mm-mm. Nah, Om Ben, ini untuk menurunkan level ekspektasi tadi udah dijelasin, thank you banget, karena ini pasti akan ngaruh ke psikologi dari para cuan troopers dan juga para investor untuk bertransaksi ke depannya seperti apa. Nah, karena tadi viewersnya udah sentuh 700 dan saya pengen viewersnya balik lagi ke 700 supaya saya bisa nanya pertanyaan-pertanyaan pemungkas untuk Om Ben dari para cuan troopers ya. Jadi jangan lupa saya tunggu ini sisa berapa nih? Oh, udah 691 nih ya. Saya tunggu supaya para cuan troopers itu screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Jangan lupa ya di tag ke Sukor Sekuritas, tag ke jalan-jalan murah, tag juga ke saya boleh untuk mendapatkan paket Sukor Perfume. Itu kerjasama Sukor Sekuritas dan juga Kareso. Ini untuk ya kalau misalnya portofolionya kurang harum gitu ya, mungkin bisa pakai Sukor Perfume supaya lebih harum gitu. Sebelum Kurang trading nggak lebih. perlu mandi, tapi semprot parfumnya Sukor. Ya, Mantap dibantuin promo nih sama Om Ben. Thank you banget nih. Ntar lagi 700. Oke, saya mungkin akan coba jawab pertanyaan dari para cuan troopers ya. Salah satunya, nah ini menarik banget ini pertanyaannya Om Ben. Dari cuan troopers kita, saya langsung angkat yang paling atas ya. Menurut Om Ben, bisa gak kita analisis pakai Bracor Summary? Kan secara bandar pasti lebih pintar dari kita katanya. Silakan Om Ben. bisa ya, bisa. Broker summary kita bisa analisa, ya kita bisa analisa. Tapi ingat ya, kita melihat broker summary jangan kayak ngebaca aja. Ya, broker summary nggak sesimpel yang kalian lihat. Jangan cuma dibaca aja. Oh, ini ada broker A beli, broker B jual, ya. Wah, ini Iya. aku nggak sesimpel itu. Karena terkadang ya kita mesti ngerti bahwa bandar bekerja dalam banyak broker, terutama tergantung ya level bandarnya Iya. seperti apa. Semakin expert bandarnya, dia akan bekerja dengan lebih banyak broker lagi, dan semakin gede modalnya dia akan banyak brokernya, bisa sampai 5, 6, bahkan 10 ya kan. Bahkan ada broker yang untuk membakar dan lain sebagainya, untuk netting, kemudian ada broker yang untuk jualan, ada broker yang akum di bawah, jual di atas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sesimpel kita begini, teman-teman, kalau melihat Broksum ya, broker summary ya, teman-teman lihat ya, lihat apakah ada seller ya, seberapa banyak sellernya, dan kemudian juga jangan lupa begini ya, saya selalu melihat begini, karena Broksum sekarang kan agak susah ya. Contoh ya, ada saham yang bagus tiba-tiba ARB. Nah, kita harus melihat juga secara teknikalnya bagaimana, di mana areanya, ya di mana Mm-mm. areanya. Apakah saham sudah bergerak naik gila-gilaan? Nah, kalau udah bergerak naik gila-gilaan dan masih akum bagaimana? Nah, ini yang perlu Oke. dikhawatirkan. Saya pernah ada kasus ya, kasus di saham Friend ya, saham Friend Mm-mm. dulu ya, Friend yang bukan sekarang. Tahun 2019 atau 2018 kalau nggak salah, Friend dari harga 100 bergerak ke harga 350 saat itu. Saat itu yang beli broker saya masih ingat ya, yang borong kalau nggak salah broker CS. CS borong Oke. ya. Saya Wah. masih ingat kalau nggak salah broker CS tiap hari beli 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 sampai satu titik CS-nya hilang. Tiba-tiba tidak ada akumulasi dari CS. Kemudian sahamnya sideways beberapa lama dan tiba-tiba muncul seller dari broker DR. Gede-gedean Mm. hajar ke bawah, dan seketika itu tiba-tiba ARB ya, ARB-nya masih dalam banget, waktu itu masih simetris ya kan, dari 350 ARB ke bawah, kemudian bawa naik lagi, kemudian sempat sideways ARB lagi dan kembali ke harga 100. Dan ketika proses seperti itu, CS tidak ada berjualan. Nah, ini yang kita nggak mengerti, apakah ada tukar-tukaran. Nah, caranya bagaimana? Ya kita sesimpel, kita nggak bisa mencegah itu, dan kita nggak bisa mendeteksi. Karena apa? Broker summary tidak dirancang untuk mendeteksi perpindahan barang. Kan seperti Iya, itu kan. betul. Ya kan? Setuju. Jadi misalnya ada saya dari A pindah ke B, nggak bisa terdeteksi. Bagaimana caranya? Ya tentu saja kita harus memperhatikan level-level resikonya, supportnya, posisinya di mana. Jadi kita combine. Mm. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerti. Oh, contoh ya.
ini contoh aja ya, saham NICL. NICL dari 80-an ya sudah naik sampai 330. Nah, Iya, ini sudah gila-gilaan. Kalau suatu saat NICL selesai dan turun gila-gilaan, ada hal yang wajar banget gitu loh. Ya karena naiknya udah gila-gilaan. Contoh lagi kita pernah lihat ya, saham film. Ya, saham film dari harga 400 ke 3.000. Ya kan? Kalau kita baca Broksum nggak masuk akal. iya. IF waktu itu borong terus, borong. Sekarang yang ngedang IF sendiri. Kok bisa seperti itu? Apa IF nggak rugi? Ya kan? Kalau dihitung secara Broksum, IF mungkin rugi. Contoh yang paling baru saham ISAP. ISAP waktu Mm-mm. listrik pertama kemudian naik dan dibanting ke bawah ke harga 60-an, kemudian rally ke 140. Yang borong Iya, YP. Selalu YP borong tiap hari naik buy. Ketika ARB yang jual siapa? Ya YP juga. Bahkan sampai hari ini pun YP masih jualan. Pertanyaannya, iya. apakah YP rugi atau enggak? Itu yang kita nggak ngerti. Jadi nggak sesimpel itu. Caranya bagaimana? Ya kita batasin aja. Resikonya kita di berapa? Ya kan? Betul. Kalau memang ada kenaikan yang udah nggak masuk akal, ada pergerakan saham yang nggak masuk akal, angkat banting, ya kan? Itu berbahaya sekali. Nah, Iya, ini sekalian ngejawab teman-teman kemarin kan banyak yang nanya saya, kenapa Om Ben berani masuk ISAP? Saya iya, memang punya, betul. dan saya masih punya ISAP di harga 37. Ya, sekali lagi saya nggak ngomong ya. Ini saya pribadi beli dan belinya juga ya nggak terlalu banyak karena kecil likuiditasnya kan seperti itu kan. Tapi kenapa saya berani waktu itu memutuskan beli di harga 37 ya? Ya sesimpel karena kan banyak yang DM saya, Om Ben apa nggak takut tuh? Bandarnya kan Hmm. habis tuh di angkat banting. Bahkan ketika sebelum ISAP itu turun ke harga sampai 35 itu, ya kan? Di harga tuh Mhm. 68 kalau nggak salah, ISAP terjadi apa ya? Tarikan yang menurut saya sangat aneh. ARB 68 ya, kuningnya di 75 kalau nggak salah. Jadi kan 68 Iya. dibanting press ke bawah ya, kasih over tebal, lalu tiba-tiba overnya hilang, hajar bid ke 75. Ketika hajar Mhm. 75, di bawah 75 langsung 68. Nggak ada yang ngisi bidnya. Kemudian dicabut, guyur lagi ARB. Sempat bawa ke 79, guyur lagi ARB. Waduh, saya pikir, waduh ini kalau model begini saya keinget saham yang lalu. Ya, ada sebuah Heeh. saham yang seperti itu. Berakhir di bawah 50. Dan ternyata juga di akhir 50. Tapi problemnya adalah ketika harganya udah mulai turun, tiba-tiba ya udah beda cara mainnya. Nah, saya punya 37. Bagaimana? Apakah saya memutuskan hold atau enggak? Saya akan tunggu beberapa hari lagi. Ya, jadi saya Mhm. sedikit apa ya, sedikit berani berspekulasi karena saya punya average bawah aja. Kalau saya punya average Mhm. di atas 50, enggak, saya nggak berani. Bahkan hari ini pun di atas 50 saya nggak berani beli. Saya bilang sama beberapa teman di atas 50 nggak berani beli. Bahkan di story pun saya tulis ya, kemarin ketika harga terakhir ARA di harga 44, itu adalah titik terakhir saya berani beli di 41. Besok saya udah nggak berani beli lagi. Ya kan, dan sampai sekarang ya memang kayaknya saya harus melihat bagaimana pola pergerakannya. Jadi saya mencoba mempelajari apakah ini udah ganti sopir atau sopir lama yang menyamar kan begitu. Nah, jadi kan benar-benar harus apa ya? Kita nggak bisa langsung memutuskan, oh ini seperti ini langsung aja, nggak bisa. Kita harus mencoba menganalisa secara objektif ya. Karena kalau kita hanya dengar, ya kan, hanya melihat, kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau kita mencoba menganalisa lagi ya, nah, bagaimana dengan apa ya kasarannya? Terus bagaimana profil resikonya? Ya Mhm. udah, Iya. karena saya punya di average 37, seandainya turun ke 37 ya paling saya paling apes-apes BEP kan. Nah kan begitu. Jadi Iya. apa ya, kita harus menghitung sizing kita bagaimana, kemudian profil risiko kita bagaimana, dan itu yang penting sekali menurut saya. Itu yang sangat penting sekali. Terlepas dari Broksumnya menipu Iya. atau enggak, ya, dan Broksum Mhm. saya bilang bisa menipu, ya nggak bisa menipu adalah bagaimana cara kita memproteksi portofolio kita dan pembatasan risiko kita. Nah, jadi Iya. seperti itu kalau Iya, dari iya, saya. iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Ini harus digarisbawahi oleh Cuan Trupers dan juga investor yang nanya nih tadi terkait dengan broker summary. Ini bukan masalah broker summary-nya mau pindah-pindah barang atau gimana, tapi masalah gimana cara kita ngatur profil risiko kita gitu ya. Kita punya barang di level berapa gitu ya. Kita ngelihat pergerakan emitennya itu seperti apa. Ini yang sebenarnya lebih penting dan cara ngatur strategi untuk tetap bisa eksis gitu ya atau tetap bisa bertahan di tengah market yang lagi apa nih namanya volatilitasnya tinggi ini ya, apalagi ini kan marketnya aja volatilitasnya tinggi, terus Om Ben ada di emiten yang lebih tinggi lagi volatilitasnya gitu ya.
Ini makanya kita menarik nih untuk nanya-nanya Om Ben kelanjutannya seperti apa. Tapi jangan lupa ya, ini banyak yang bertanya tapi tadi itu mungkin ke skip gitu ya karena telat untuk join Instagram live kita. Saya ingin informasikan untuk para cuan troopers dan juga untuk para investor yang menyaksikan pada malam hari ini bahwa Instagram live kita ini sudah multi platform. Jadi kalian bisa menyaksikan reka ulang ya atau istilahnya kita Reka live kita ini nanti akan reka ulang. Jangan reka ulang kayak kayak crime scene lah kalau reka ulang. Oh, oh, jangan ya. Bisa disaksikan kembali Nah, gitu ya Om Ben ya di Instagram Sukor Sekuritas ya. Dan juga bisa disaksikan di YouTube Sukor Sekuritas dan juga bisa didengerin ya via Spotify Sukor Sekuritas. Jadi kalian kalau lagi naik motor gitu itu kalau buka Spotify-nya Sukor Sekuritas bisa dengerin suaranya Om Ben gitu ya jelasin tentang pergerakan market ini seperti apa. Oke, Om Ben, tadi viewersnya udah 800 loh ya. Berarti saya tentunya nanti akan bagi lagi hadiah Sukor Perfume untuk yang kemudian ngetek kita di Sukor Sekuritas Jalan-Jalan Murah dan bisa ngetek ke saya juga untuk hanya untuk 3 orang yang beruntung aja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih untuk para cuan troopers yang udah bertanya. Ini pertanyaannya banyak banget nih yang menarik nih Om Ben. Tapi sebelum kita beralih ke pertanyaan dari para cuan troopers, saya tuh tiba-tiba tadi kepikiran di tengah-tengah kondisi market yang kayak gini ya Om Ben ya, apakah metode screening kita itu harus kita rubah gitu? Atau sebenarnya kalau kita pakai metode screening yang sama kayak tahun lalu itu oke-oke aja gitu Om Ben? ya, menurut saya ketika market berubah, tentu saja cara kita trading harus berubah, ya. Mm-mm. Dan begitu juga cara kita screening harus berubah ya. Karena jelas sekali ya, memang apa ya, dengan adanya perubahan begini kita harus beradaptasi otomatis. Kenapa begitu? Karena Mm-mm. kalau kita menggunakan metode yang lama dengan cara trading yang lama, belum tentu kita bisa profit. Yes, kita mungkin profit untuk bulan lalu, ya 2 bulan lalu. Tapi kalau kita terapkan di bulan yang sekarang, mungkin malah boncos. Nah, makanya nggak ada cara lain ya kita harus mencoba meriset ulang, ya kan? Meriset ulang dan trial error lagi. Ini sebenarnya ada plus dan minus. Ada beberapa orang tadi saya baca ya capek ngikutin market, ya kan? Kita nggak pernah menang lawan bandar, ya capek ya harus terus belajar. Ya tapi memang kalau kalian mau bertahan di market nggak ada cara lain, ya. Market itu seperti siklus, ya Iya. siklus. Kadang-kadang marketnya nggak enak, nanti suatu saat tiba-tiba bisa enak lagi, ya kan? Tiba-tiba bisa dapat cuan dengan mudah, tiba-tiba susah banget cari cuan. Nah, terus berulang dan berulang, ya. Setiap kali ada siklusnya, ya kan? Kita ngerti ya, ada yang meriset ya, tiap berapa puluh tahun sekali ada crash, ya kan? Misalnya seperti itu. Karena harus ada restart ya, ada restart lagi ya di market. Supaya apa? Kalau nggak di restart, susah cari cuan, ya. Dan kita mesti ngerti ya, dengan adanya pandemi kemarin market crash, sebenarnya lebih mudah cari cuan kan? Kan seperti itu. Ketika market rebound, reversal, lebih mudah cari cuan. Sekarang lebih susah. Karena apa? IHSG-nya mau all time high terus, mau 7 ribuan terus kan ini kan. 7 ribu, mau dekat 7 ribu, banting lagi 68, naik Betul, lagi dikit, betul. banting lagi, nanti turun, ya kan udah merah seharian, tiba-tiba mau closing, tarik, ya, seperti hari ini, ditarik lagi ke kuning, ya kan tiba-tiba close-nya doji lagi. Ya ini yang terjadi. Jadi apa ya? Ya mau tidak mau kita harus terus meriset ya, cara screening pun harus diriset. Karena saham pun sekarang permainannya berubah, nggak sama. Contoh ya saham IPO. Dulu saham IPO mau cari apa ya? Kita masuk di book building atau pooling ya. Besok masih bisa cuan arah sekali 2 kali lah oke. Tapi sekarang kita lihat mana? Nggak ada. Bahkan saham-saham Iya, akselerasi open langsung HB. betul. Kayak saham King hari ini kita beli di harga IPO langsung rugi kita. Ya kan? Beberapa saham banyak seperti itu. Ada juga seperti chip ya yang arah terus bisa seperti itu. Tapi kan nggak semua saham seperti itu. Kebanyakan malah habis naik langsung geprek ya dekat ARB dikumpulin lagi digas lagi ya naik ke atas lagi. Ya ini perubahan market ya kan. Ini perubahan. Cara mainnya juga harus berubah. Kalau kita sekarang cara mainnya buy on breakout, antri dekat arah, ya kita banyak kegencet pasti kan seperti itu. Karena marketnya begini. Marketnya begini. Jadi Betul. marketnya harus cenderung bersabar ya. Kita harus menunggu kadang-kadang ya. Harus menunggu beberapa hari ya. Nanti udah nunggu di PHP ya kan. Contoh ya, saya punya saham ya. Ada saham IPO kemarin saya udah cuan ya.
sekarang cut loss ya kan, hari ini ARB cut loss, harus cut loss dulu. Ya itu yang di market ya. Dan itu seninya ya, bagaimana cara kita bisa adjust dengan market ya. Iya, Termasuk capek, tapi ya beginilah, kalau teman-teman memang mau bertahan di market dan mau belajar ya, teman-teman harus tahu ini adalah sisi lain dari market ya iya. kan. Yang mungkin kalian ketahui dari teman-teman kalian, Saya setuju. trading lah ya, oh join yuk trading saham, oh enak loh, beli apa aja cuan ya kan, ini gainnya gini-gini bla 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 bla. Sekarang ya ini adalah sisi lain dari market yang harus kita ketahui, dan ini ada realitanya. Nah, Iya, itu yang harus penting banget buat teman-teman tahu gitu. iya, iya. Setuju, setuju Om Ben, setuju. Dan inilah sebenarnya ya kalau ada dua sisi ya, saya setuju banget sama Om Ben. Kalau nggak belajar, berarti dia bakal stres gitu. Ya, betul Gitu banget. ya Om Ben. Belajarnya Nah, stres kok. buat yang stres ini ya jangan lupa harus follow Om Ben ya, dan juga nanya-nanya langsung ke Om Ben, karena tentunya Om Ben ini punya banyak ilmu satset gitu ya di kala market itu lagi sideways. Jadi buat para cuan troopers dan juga buat para investor yang menyaksikan, ini memang bisa kita bilang kayak ujian dari market gitu ya. Agak aneh emang ya di 2023 ini Om Ben. Kalau kita lihat, apalagi kemarin kalau kita lihat sentimen makronya, suku bunga acuan, suku bunga acuan itu ditahan oleh BI. Jadi kan kalau kondisi marketnya kayak gini ya berarti biasanya ya confirm bisa aja dia sideways gitu ya. Apalagi di bulan Februari. Nah, untuk Om Ben sendiri nih, ngelihat kenyataan yang udah di depan mata nih kayak gini nih Om Ben ya. Ini saya sengaja nanya ini di menit-menit terakhir Om Ben, supaya viewersnya makin banyak gitu ya. Di tengah kenyataan yang kayak gini, sebenarnya Om Ben itu lebih ngelirik ke capital market atau market cap itu yang mana nih? Yang big cap, yang small cap, medium cap, atau tiny cap? Uh, saya cenderung apa ya? Kalau memang harus melirik ya, sebenarnya lihat semuanya ya, lihat semuanya. Cuman kembali ya, kita tentukan sizing kita. Ya, kita harus menentukan positioning kita. Kita ini mau bermain dengan dana berapa, berani bertaruh dengan dana berapa. Kasarnya kan seperti itu kan. Nah, Iya. kalau kita memang punya dana yang besar dan berani ya, mau nggak mau kita harus bermain ke dalam big caps ya. Nggak ada pilihan lain. Karena small caps terlalu kecil. Cuman kalau dana kita memang kecil-kecil ya, terkadang kita bermain di big caps ya nggak berasa kan, karena kenaikannya kecil ya. Jadi mau nggak mau bermain di small atau middle cap, tapi volatilitasnya Hmm. jelas lebih tinggi ya kan, small middle cap ya. Potensi cuannya ada, potensi resikonya juga gede. Nah ini tergantung teman-teman memilih. Kalau saya pribadi, saya lebih condong ke yang tengah-tengah aja ya. Ya mungkin mentok-mentok ya, kayak Breeze lah, boleh lah ya, kayak Breeze begitu ya. Cuman ya kembali ya Iya. teman-teman ya, tentuin resikonya, karena tiap orang punya preferensi yang berbeda. Seperti itu kalau diberi saya sih. Ah, oke, 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 oke. Mantap, Om Ben. Ini kita jawab dulu nih pertanyaan dari Cuan Troopers. Ini dari tadi banyak juga yang nanya nih, Om Ben. Ini nih, tentang 10 million challenge-nya Om Ben nih. Gitu, gimana nih, bakal lanjut atau bakal gimana? Silakan, Om Ben. Aku Bakal ada lagi nggak sih ini? saya tutup jujur aja. Akun TMB udah gak ada, ya. Udah saya tarik dananya, udah saya pindah-pindahin ya begitu ya. Kenapa seperti itu? Teman-teman mesti ketahui bahwa apa ya? Apakah akan saya buka lagi ya? Kalau marketnya gini terus, mungkin akhirnya saya pakai terminal challenge lagi deh ya, Iya, supaya supaya nggak stres dan meminimalkan resiko. Dulu saya buka seperti itu kan, karena untuk apa ya? Untuk memulihkan psikologi saya, habis cut loss banyak kan, seperti itu kan. Nah tapi iya, iya, iya. ketika saya udah waktu itu di bulan Mei tahun lalu ya, sebulan bisa dapat gain dari 10 sampai 120 juta, saya udah merasa pede lagi ya, dan saya kembali ke akun besar saya secara bertahap ya, seperti itu ya. Karena ya jujur aja, kalau pakai 10 juta terus ya, kalau marketnya lagi enak, saya akan kehilangan banyak potensi cuan kan, begitu kan. Nah, Iya, tapi kalau marketnya setuju. lagi berat, seperti saya selalu punya prinsip, kalau marketnya oke ya, kita boleh perbesar dana, kita boleh lebih agresif. Tapi kalau marketnya nggak oke, kita sebaliknya, kita lebih defensif ya, kita lindungi dana kita kecilin modal ya. Hmm, Jadi mungkin ya bisa aja untuk beberapa waktu ke depan, kalau marketnya terus seperti ini bahkan memburuk ya, ya bisa saya main akun 10 juta lagi akhirnya.
Seperti itu sih sebenarnya. Tujuannya apa? Oke, Tujuannya oke, oke. supaya gini, saya tujuannya tetap bisa ngikutin tune sama market ya. Karena mungkin beda dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman bosen kayak misalnya Mas Bekti ya, Mas Bekti bosen liburan bisa. Kalau saya kan nggak bisa. Saya punya grup yang harus saya edukasi. Ya saya punya grup-grup alumni kelas ya untuk anak-anak kelas scalping yang selalu bertanya ya yang dimana saya harus ngikutin kadang mungkin saya pensiun ya teman-teman 2 bulan nah gitu kan nggak mungkin kan saya pensiun 2 bulan balik ke market bingung nanti ini marketnya lagi kemana nah, beda posisi karena ya saya punya tanggungan ya di komunitas. Jadi saya mau tidak mau ya paling tidak ketika saya belajar dengan dana kecil itu saya mencoba mencari keseimbangan market yang baru seperti apa ya, apakah layak untuk kita tradingkan, nah baru ya kita jalan lagi seperti itu. Oke, oke, ini seru nih. Ada Mas Bekti dicolek sama Om Ben nih. Halo Mas Bekti. Oke, oke. Om Ben, saya pengen nanya nih di menit-menit terakhir kita. Sebenarnya kalau kondisi market di Februari yang lagi sideways kayak gini, kemudian kan kita sebentar lagi ada momentum puasa dan akan lebaran gitu. Sebenarnya stock pick Om Ben itu ada di sektor dan emiten mana nih Om Ben? Mungkin boleh dikasih disclose singkat gitu ya. Yang mana nih yang harus kita perhatiin sebenarnya? Kalau saya pribadi sih tidak ada pilihan sektor tertentu ya, karena Iya. sekarang cukup random ya. Misalnya dalam satu sektor pun nggak semua saham jalan, ya kan? Contoh Mhm. ya, misal ya, konsumer ya, Unilever kita lihat hari ini ancur-ancuran ya, Emyor beda ya, Emyor uptrend ya. Nah ini yang menjadikan saya akhirnya tidak memiliki preference mana, tapi saya lebih mencari saham mana yang lagi perform, yang lagi oke, Mhm. ya kan? Satu sektor sahamnya bisa berbeda berbeda pergerakannya kan karena memang akumulasi dan distribusinya berbeda, trennya berbeda. Nah saya akan lebih condong mencari yang uptrend, yang sektornya apa ya, sahamnya bergerak naik ya, yang contoh misalnya saya lebih tertarik mantengin BRIS daripada mungkin mantengin saham-saham bank digital yang lain kan begitu, karena BRIS breakout volume gede ya kan, masih diborong terus, jadi akan masih menarik untuk beberapa hari ke depan, sampai kapan ya nggak ngerti. Selama masih menarik ya udah fokus ke sana aja. Kalau saya lebih condong seperti itu ya untuk scalping ya, untuk scalping ya. Tapi kalau misalnya untuk swing ya beda lagi. Atau untuk invest ya beda lagi. Untuk invest saya melihat misalnya oke lah, contoh lah kita akan masuk ke dalam peralihan ke mobil listrik kan seperti itu. Berarti kan Iya. saham-saham sektor nikel akan menarik. Tapi mungkin mainnya tahunan. Nah, ini kalau mau nyicil ya mulai boleh dari sekarang nyicilin perlahan pelan-pelan kan seperti itu ya kan. Tapi itu untuk invest ya, invest tahunan misalnya seperti itu. Nah kalau kita ngomong cuman scalping ya nggak bisa gitu loh. Kalau scalping ya kita harus melihat trennya bagaimana pergerakannya, yang lagi in apa, oh lagi ini saham-saham IPO lagi hot nih misal seperti itu ya udah main di sana. Kalau udah nggak hot bagaimana, ya tinggalin, kita ganti ke saham lain. Nah itu kalau kalau saya pribadi saya sekarang lebih bermain seperti itu. Kalau untuk swing ya saya perhatikan saham-saham yang memang masih uptrend, yang masih bagus, trennya dijaga benar-benar ya kan, kan seperti itu ya, yang masih ada akumulasi terus. Nah, begitu. Oke, oke, oke. Saya punya dua pertanyaan terakhir untuk Om Ben. Yang pertama adalah view IHSG secara teknikal, Om Ben. Ada nggak sih analisanya gitu? Apakah kita akan kayak bisa tembus untuk di atas level 7.000 lagi sebenarnya? Atau ya level sekarang ini akan bertahan lama nih, awet nih kita di bawah 7.000 nih, bahkan ada potensi turun gitu. Silakan Om Ben. Ya, kalau melihat marketnya seperti ini ya bakal begini-begini aja menurut saya, ya bakal begini. Hmm. Akan sangat susah untuk naik naik level, kecuali ada saham-saham yang memang sengaja di breakout. Contoh misal tiba-tiba misal ya Goto 150 ya pasti ya segitu udah lari kemana-mana. Nah, misalkan seperti itu. Jadi harus ada saham-saham yang memang breakout. Kalau sahamnya nggak ada yang breakout, saham-saham yang big movernya ya, yang big caps, yang benar-benar saham-saham andalan utama ya, yang market capnya gede, nggak breakout ya, nggak kemana-mana ya sih kita. Nah, sekarang yang bisa kita harapkan apa ya dari Goto, menurut saya. Itu yang Ya. kita harapkan ya. Jadi semoga ya dalam beberapa waktu ke depan ini ya Goto ini masih terus perform ya. Kalau Gotonya terus perform ya, saya rasa IHSG juga masih akan terjaga ya. Karena kita lihat ya sekarang gara-gara Goto naik ya
semuanya bergerak naik kan seperti itu kan. Ini yang memang ya inilah yang terjadi di market sekarang. Kalau kita ngomong IHSG tadi ya, kita nggak bisa lepasin di saham-saham yang penggeraknya, big movernya ini, ya kan. Kalau kita mengandalkan Big Bang, saya rasa kok ya Big Bang gitu-gitu aja Mas Yan. Ya, cuman ya ini tiba-tiba Goto yang sepertinya berpotensi balik ke di bawah 100, tiba-tiba bangun dan kencang lagi. Nah ini ya kita lihat ya, semoga Goto ini menjadi salah satu apa ya, bisa ngangkat IHSG selain bank juga ya. Dan saya rasa, saya lihat seperti BBRI masih cukup oke, masih oke menurut saya ya, masih ada potensi untuk kenaikan lagi ya seperti itu. Jangan angkat Goto, Goto besok Goto ARB, nggak tahu lah ya. Saya juga belum analisa lagi soalnya. Ya ini soalnya ada cuan troopers yang langsung bilang HK Goto katanya ya. Om Ben udah bilang ya, jangan asal HK Goto ya. Jangan lupa analisa, disclaimer on, keputusan jual dan beli semuanya ada di tangan para cuan troopers dan juga ada di tangan para investor. Ini ada cuan troopers kita yang bilang di save dong nanti, tentu ya. Kita akan save supaya kalian bisa nonton lagi itu di Instagramnya Sukor Sekuritas. Mau nonton lewat YouTube juga nanti akan ada. Dan juga buat kalian yang suka dengerin lewat Spotify, itu juga akan kita buatin ya versi Spotify-nya ini. Khusus untuk versi Om Ben T-Talks bareng Sukor Sekuritas pada malam hari ini. Oke, Om Ben, saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri T-Talks kita pada malam hari ini. Pesan-pesan dan juga tips mungkin nih untuk para cuan troopers, untuk para investor, supaya bisa tetap sat-set cuan di kala market yang lagi sideways. Silakan Om Ben. Oke, kalau apa ya, tips dari saya ya, menurut saya teman-teman harus lebih apa ya, lebih berhati-hati ya, berhati-hati dengan volatilitas market ya menurut saya ya. Jadi marketnya lagi kurang bersahabat ya, market lagi kurang bersahabat seperti itu ya. Saran saya sih teman-teman ya, porsinya dijaga ya, porsinya dijaga ya, jangan terlalu agresif ya, jangan apa ya, jangan terlalu euforia juga ya di dalam sebuah saham yang lagi naik ya, karena ya kita nggak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya intinya kita harus tetap waspada dan lindungi aset kita. Saya selalu bilang ya, cari cuan sekarang itu susah. Jangan sampai kita dengan mudah kehilangan cuan, kehilangan modal kita gara-gara loss yang konyol ya, gara-gara kita apa ya, FOMO doang begitu ya. Itu hati-hati ya, hati-hati sekali. Jangan sampai, saya pribadi merimain diri saya, ingat loh, cari cuan lagi susah loh, ini cari cuan lagi susah. Jangan aneh-aneh lah kasarannya ya. Kalau memang mau berspekulasi pakai dana kecil aja seperti itu. Jadi apa ya, lindungi, proteksi aset kita ya, supaya kalau sesuatu yang buruk terjadi ya, paling nggak kita tuh nggak ngerasain damage yang gede banget. Dan jangan lupa trading ini apa ya, trading ini jangka panjang ya, long term ya, kita ini maraton. Jangan sampai kita kehabisan napas, kita menyerah di akhir. Ketika kita menyerah, marketnya recover lah, itu kita kehilangan apa ya, timing yang bagus sekali menurut saya. Kita bakal kehilangan momentum untuk kita bisa cuan dari situ. Dan kita nggak pernah ngerti kapan tepatnya market akan menjadi ramai. Seperti itu dari saya. Mantap banget Om Ben, gila. Dari awal sampai akhir nggak berasa ngobrol sama Om Ben 1 jam, dan pesan-pesannya untuk bisa tetap sat-set cuan di kala market lagi sideways ini banyak banget. Jadi jangan lupa tentunya untuk para cuan troopers menyaksikan kembali melalui Instagram Sukor Sekuritas, YouTube, dan juga Spotify Sukor Sekuritas. Moga-moga semua cuan troopers, semua investor bisa pada cuan setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari Om Ben. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak Om Ben. Happy banget bisa ngobrol lagi sama Om Ben malam hari ini. Thank you banget, thank you banget. Mantap. Wah, ini Om Bennya udah keluar lebih dulu. Oke, thank you banget buat Om Ben. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di T-Talk selanjutnya. Bye-bye.